Hakikat pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global dikaji berdasarkan dua perspektif, yaitu kurikuler dan reformasi. Nah, yang pertama ada perspektif kurikuler. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitannya dengan masyarakat dunia dengan ciri-ciri A. Mempelajari budaya, sosial, politik, dan ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami adanya saling ketergantungan. Kemudian B. Mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat. Dan C. Mengembangkan berbagai kemungkinan, kemampuan, dan keterampilan untuk bekerja sama guna mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, pendidikan berwawasan global akan menekankan pemahaman materi yang mencakup adanya yang pertama ada saling ketergantungan di antara masyarakat dunia. Yang kedua adanya perubahan akan terus berlangsungnya dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adanya perbedaan kultur di antara masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya budaya untuk saling memahami budaya lain. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari materi rekan saya sebelumnya. Yang D, kemudian adanya kenyataan bahwa kehidupan dunia ini memiliki berbagai keterbatasan antara lain dalam wujud ketersediaan barang-barang kebutuhan yang jarang. Dan yang E, untuk mendapat memenuhi kebutuhan yang jarang tersebut tidak mustahil akan menimbulkan konflik-konflik yang lain. Kemudian ada perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antara bangsa amat yang sangat tinggi. Kemudian ada implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur, dan proses pendidikan. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan sosial di satu sisi lain sebagai kebijakan yang mendasar pada mekanisme pasar. Kebijakan yang berada di antara kebijakan sosial dan mekanisme pasar memiliki arti bahwa pendidikan tidak semata-mata ditata dan diatur dengan menggunakan perangkat peraturan sebagaimana yang berlaku sekarang ini, serba seragam, rinci, dan instruktif. Melainkan pendidikan juga layaknya diatur sebuah mall, adanya kebebasan pemilikan toko untuk menentukan barang apa yang akan dijual, bagaimana dengan cara jualnya, dan berapakah harga barang tersebut akan dijual. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya ya teman-teman ya. Yang B, ada dimensi pendidikan berwawasan global. Robert Henvey yang dikutip Lawrence Peter dalam bukunya Pendidikan Global 2011, pemahaman berwawasan global memfokuskan pada kemampuan kesadaran peserta didik akan nilai-nilai dengan memfokuskan pada dimensi. Yang pertama, ada kesadaran perspektif. Yang kedua, ada kesadaran lintas budaya. Yang ketiga, ada pendidikan tentang dinamika global. Yang keempat ada pendidikan alternatif. Ya, saya akan membahas satu persatu teman-teman. Baik, yang pertama itu ada kesadaran perspektif. Ya, kesadaran perspektif dimensi ini membantu peserta didik menyadari bahwa tidak semua orang berbagi pandangan yang sama antara satu dengan yang lain. Ya. Sehingga dengan kesadaran inilah mampu diambil sebuah pendekatan masalah agar peserta didik mampu memahami apa sih kurangnya dalam diri peserta didik ini tentang pemahaman kondisi global saat ini, ya begitu ya. Dan pengetahuan atau dimensi ini itu
juga memberi pemahaman atau kesadaran bagi peserta didik bahwa lingkungan atau kondisi lingkungan di sekitar peserta didik kemungkinan tidak universal sehingga harus berintegrasi tentang kemajuan informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada kesadaran lintas budaya. Kesadaran lintas budaya, dimensi kesadaran lintas budaya ini mengedepankan nilai-nilai harmonis kelompok dan timbal balik pemahaman kebudayaan baik inter maupun ekstern, sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan mampu atau terjalin ikatan erat antar norma-norma kebudayaan. Ya, selanjutnya ada pengetahuan dinamika global ya. Dimensi ini itu menjadikan peserta didik semakin sadar akan relevansi budaya dari suatu sudut pandang konsekuensi dari pengaruh pertukaran budaya ya, begitu ya. Selanjutnya ada pengetahuan tentang alternatif ya. Dimensi ini merupakan sistem komponen yang tergantung dan saling berhubungan ya. Jadi dimensi ini itu sistem komponen antara yang satu dengan yang lainnya itu tergantung atau saling berhubungan ya. Sehingga pada dimensi ini mengharuskan manfaat berbagai alternatif dalam bernegosiasi dan berkompromi mengenai isu-isu yang dibahas guna mencapai kesepakatan bersama. Jadi dalam dimensi ini itu akan satu dengan yang lainnya itu merupakan sistem atau saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan sebuah negosiasi atau sebuah nego atau berkompromi apabila ditemukan isu-isu untuk mencapai kesepakatan bersama ya teman-teman ya. Begitu mengenai penjabaran dari dimensi dari dimensi pendidikan berwawasan global. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pendidikan berwawasan global. Secara politis, peran negara bergeser dari penentu dan pembuat wawasan kebangsaan menjadi penjaga stabilitas dan pengontrol politik baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, peningkatan kerjasama dengan negara lain dalam segala bidang perlu ditingkatkan. Negara harus bersifat terbuka karena kerjasama dalam berbagai bidang menuntut adanya komitmen yang tinggi. Berikut ini beberapa manfaat mempelajari perspektif global. Yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Nah, yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek.
Dan yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Baik, selanjutnya ada tujuan pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global ini merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan atau wawasan tentang dunia kepada siswa maupun mahasiswa. Tujuan pendidikan wawasan global ini secara umum ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, mengembangkan keterampilan atau skill. Yang ketiga, mengembangkan sikap atau attitude yang diperlukan dalam kehidupan secara efektif untuk membentuk pandangan yang timbul sebagai kesadaran akan adanya isu-isu global. Nah, kalau yang tadi tujuan secara umum, ini menurut Merrifield 1977, tujuan diberikannya perspektif global ada 3 juga. Yang pertama, mendorong mahasiswa atau siswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Sedangkan yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Nah teman-teman, sekian presentasi atau video penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kita diskusi di sekedar ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.